Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, santai sejenak ya. Kali ini saya akan mendeteksi ya. Kali ini saya akan mendeteksi ataupun menarik sebuah energi ya, yang dimana nanti seseorang itu mempunyai tanggal lahir ya yang membawa suatu keberuntungan, kira-kira seperti itu. Oke ya, sebelum saya masuk ya, saya akan memberikan sedikit informasi ataupun pencerahan seputar tanggal lahir yang bisa dikatakan banyak dipenuhi roda-roda keberuntungan, kira-kira seperti itu. Oke ya, salah satunya contohnya seperti ini sobat ya. Ketika kita membicarakan tanggal kelahirannya, itu pastinya akan membawa suatu keresekian sendiri-sendiri ya. Itu saya rasa dilihat dari kaca para spiritual ataupun dilihat dari kacamata orang-orang terdahulu ya. Bisa dikatakan orang-orang tua yang dahulu ya. Yang dimana kita mempercayai orang yang terdahulu itu beda ya sama sama orang-orang yang zaman sekarang ya. Artinya apa? Artinya orang-orang terdahulu itu ketika memang adanya suatu pendekatan ya sama-sama kuasa ya, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, itu benar-benar cara pendekatannya itu bisa dikatakan luar biasa sobat ya. Mereka jikapun mereka ada suatu tirakat atau lelaku ya, pokoknya macam-macam lah, itu benar-benar dilakukan gitu loh sobat. Benar-benar dilakukan ya, benar-benar istiqomah, benar-benar dijalankan. Nah, itulah yang menjadikan orang-orang zaman dahulu ataupun orang-orang tua tempo dahulu ya, itu menjadikan dirinya itu mempunyai suatu waskita, yang dimana waskita itu disebut, bisa diartikan ya, istilah waskita itu adalah bisa dikatakan keilmuan ya, keilmuan yang manjing ya, bisa dikatakan keilmuan yang sudah merasuk, sudah menyatu ya, jadi mempunyai kewibawaan ya, kira-kira seperti itu sobat. Oke ya. Nah, maka dari itu ya, ketika orang-orang zaman dahulu ataupun orang-orang tua ya, pada waktu itu dia bisa, istilahnya itu bisa mendapatkan suatu petunjuk ya, mana tanggal lahir ya yang dititipkan Tuhan ya ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, tanggal lahir manakah yang dititipkan pada seseorang ya pada saat dia bayi ya lah, dikatakan seperti itu ya. Nah, itu ada sahabat ya, istilahnya itu Tuhan menitipkan tanggal tersebut itu ada salah satu tanggal yang memang benar-benar membawa suatu keberkahan ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan para sesepuh ya, kalau dilihat dari kacamata spiritual ya ataupun para sesepuh zaman dahulu itu ya, memang mereka itu ketika adanya kesulitan ya dia memang mencari petunjuk ya dengan adanya suatu pendekatan-pendekatan ya, yang barusan saya jelaskan sedikit ya. Mereka mengadakan suatu pendekatan-pendekatan sama Sang Maha Kuasa ya. Nah, nanti mereka akan tahu ya, kira-kira yang dipercaya bagi si pelaku ini ya, orang-orang yang terdahulu itu, mereka akan tahu ya tanggal mana saja ya yang dianggap mereka ya, dalam tanda kutip, yang orang sesepuh zaman dahulu itu ya, itu dianggap sebagai titipan dari Tuhan ya. Itu sudah tak terbantahkan lagi bagi mereka ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya, jadi para sesepuh dulu itu ya mencari petunjuk, kenapa kok sulit ya. Setelah mencari petunjuk ya, mungkin dia mendapatkan suatu gambaran ya, suatu gambaran tanggal, maksud saya suatu gambaran tanggal berapa saja yang benar-benar menurut si pelaku ini tadi, si pelaku spiritual ini, benar-benar titipan dari Sang Maha Kuasa, dan itu akan membawa berkah ya. Bisa tanggal lahir itu membawa berkah untuk dirinya sendiri ya, dan juga bisa untuk keluarganya ya, kira-kira seperti itu.
Jadi bisa ditangkap ya sobat ya, maksudnya ya. Ketika seseorang itu kan bisa dikatakan baru lahir ya. Nah, itu kan ada tanggalnya. Nah, tanggal tersebut itu bisa dipercaya bisa membawa keberkahan bagi dirinya sendiri ya. Nanti ketika mungkin sudah dewasa ya, ataupun masih anak-anak ya, itu bisa membawa keberkahan bagi dirinya sendiri, juga bisa membuat keberkahan untuk yang lain. Jadi istilahnya itu bisa dikatakan apa ya, menular lah ya. Jadi ketika semisal ya si A tanggal lahirnya 17 semisal ya. Nah, si A ini tanggal lahir 17, dia mendapatkan suatu keberkahan ya. Nah, nanti ketika suatu saat ya, entah itu dia sudah dikatakan tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, ya, tumbuh menjadi orang tua ya. Itu nanti keberkahan dia itu bisa ya, bisa istilahnya itu ditularkan secara otomatis ya. Jadi istilahnya menular keberkahannya itu bagi orang-orang yang mendekati dia. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dikatakan dalam hal ini kan jelas keluarganya, ketika mungkin dia punya pasangan ya, punya istri ataupun punya suami ya, itu nanti menular sama istri dan suaminya. Jadi keberuntungannya itu menular secara otomatis. Kira-kira seperti itu sobat ya. Itu kalau kita membicarakan masalah keberuntungan-keberuntungan pada tanggal lahir. Kira-kira seperti itu. Saya juga mempercayai sobat. Ya, saya juga mempercayai adanya suatu hitungan-hitungan tanggal yang dimana bisa dikatakan tanggal itu benar-benar bisa dikatakan titipan dari Sang Maha Kuasa. Kan kira-kira seperti itu. Ketika ada yang bertanya, Mas Dhani, apakah selain nantinya tanggal yang saya sebutkan ya dalam tanda kutip ya, ketika mungkin bertanya dalam hati atau bagaimana, apakah yang tanggal tidak saya sebutkan nantinya itu tidak ada suatu keberkahan? Apakah tidak ada suatu kata-kata titipan dari Sang Maha Kuasa? Jawabannya apa ya, bisa dikatakan ya tidak seperti itu juga gitu. Karena apa? Karena ketika Sang Maha Kuasa itu menciptakan seseorang ya, bisa diciptakan maaf bisa dimaksud itu menciptakan manusia ya, kan umum ya gitu. Ketika Sang Maha Kuasa itu menciptakan manusia ya, secara umum itu pasti kan sudah dijamin masalah kerezekian, masalah keberkahan itu pasti dijamin sama Sang Maha Kuasa gitu. Tidak mungkin ya ketika Sang Maha Kuasa menciptakan manusia terus kehidupannya tidak dijamin, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Hanya tinggal manusianya saja yang bagaimana untuk mencarinya. Dan kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi ketika nanti tanggal lahir itu ya yang tidak muncul ya, yaitu bukan berarti tidak ada suatu keberkahan, tidak seperti itu ya, tetap ada. Cuman kan yang saya sebutkan nantinya itu bisa dikatakan yang dipercaya ya dari sudut pandang orang-orang yang spiritual ataupun dari sudut pandang orang-orang yang zaman dahulu ataupun para sesepuh ya, yang saya katakan tadi, yang dia selalu tirakat hidupnya menghabiskan waktu untuk pendekatan diri sama Sang Maha Kuasa. Nah, orang-orang seperti itu kan diberikan sebuah waskita, ataupun kalau orang Jawa waskito. Artinya waskita itu sebuah keilmuan, sebuah kewibawaan ya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu orang-orang yang seperti itu bisa mendapatkan suatu petunjuk ya, yaitu tadi balik lagi yang dipercaya ya, yang dipercaya bagi mereka tadi ya, itu suatu tanggal lahir titipan dari Sang Maha Pencipta. Sekali lagi ya, bukan berarti selain nanti yang saya sebutkan itu apakah tidak titipan dari Tuhan, apakah nanti tidak ada suatu keberkahan? Ya tidak seperti itu juga jawabannya. Tetap ya, semua ya, sekali lagi semua yang saya katakan tadi ya, semua manusia ya yang sudah terlahir, dalam arti kan sudah diciptakan sama Sang Maha Kuasa, itu pasti semua itu adanya suatu keberkahan sahabat. Cuman kan berbeda-beda. Kan kira-kira seperti itu. Kan sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, cuman kan berbeda-beda ya. Jadi ketika manusia itu lahir ya, lahir, dan ketika tali pusarnya itu diputus ya, ataupun digunting ya. Nah, maka dari situlah ketetapan takdir ya, bisa dikatakan ya ada sebagian pengertian seperti itu. Ketika tali pusar kita itu tergunting ya, nah dari situlah maka ketetapan itu sudah turun ya. Jadi istilahnya itu rezeki ya,
gini ya, pati ya, jodoh, rezeki, nah itu sudah ditetapkan. Kalau bahasa Indonesianya kan meninggal ya, terus rezeki ya, terus jodoh. Nah itu sudah ditetapkan pada saat tali pusar ya, yang di hari-hari itu loh. Nah itu digunting, ya itulah sudah ditetapkan. Dan kira-kira seperti itu. Ada sebagian istilahnya yang mempercayai ataupun istilahnya adanya suatu wedaran-wedaran seperti itu ada. Cuman kan mungkin bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan ya banyak kan, banyak istilahnya itu, banyak, bisa dikatakan banyak perkumpulan ataupun banyak anggota-anggota yang di bidang religi itu kan banyak sekali. Dan salah satunya yaitu tadi mempercayai adanya ketetapan ketika hari-hari tali pusar itu tergunting, maka disitulah ketetapan sudah terjadi. Gitu loh. Percaya tidak percaya yaitu tetap kembali sama kalian semua sobatnya. Karena apa? Kalau saya mempercayai seperti itu. Gitu. Kalau saya mempercayai seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah bisa dimengerti ya sobat ya. Sekali lagi ya, ketika tidak saya sebutkan itu kalian jangan bersedih. Ya, kalian jangan mikir, oh berarti Tuhan tidak adil dong. Yang disebutkan Mas Dan ini yang nantinya yang mendapatkan selalu mujur. Nah, tidak seperti itu gitu loh sobat. Saya memakai istilah yaitu tadi ya, hitungan-hitungan dari sesepuh zaman dahulu ya, ataupun hitungan-hitungan dari spiritual zaman dahulu. Kan kira-kira seperti itu. Oke ya, saya rasa bisa ditangkap sobat ya. Jadi dalam hal ini saya akan menarik bisa dikatakan 7 ya. Nantinya dengan tema ya 7 tanggal lahir ya yang membawa keberkahan ataupun yang membawa keberuntungan di dalam dirinya sendiri, bahkan bisa menular ke orang lain ya, dalam arti tanda kutip ya, orang lain itu di luar dari dirinya sendiri, bisa nanti keluarganya ya, kan seperti itu, bisa nanti pasangan hidupnya itu nanti akan tertular, ikut enak juga. Nah gitu loh ya, jadi bisa ditangkap ya. Jadi bisa disimpulkan ya secara, kalau diperkecil ya, ini kalau diperkecil ya, tema ini menjadikan sebuah kata-kata ya, tanggal lahir yang dititipi Tuhan ya. Sekali lagi ataupun begini, Tuhan menitipkan suatu tanggal lahir yang penuh keberkahan. Itu saja ya judulnya ya. Jadi bisa ditangkap ya, sekali lagi ya, Tuhan menitipkan tanggal lahir yang membawa suatu keberkahan. Sekali lagi ya, jangan sampai salah paham sobat ya. Kalau saya mengatakan Tuhan menitipkan tanggal lahir yang akan membawa keberkahan, itu nanti kalian pemikirannya beda, terus komentarnya tidak nyambung. Katakanlah nanti ada komentar, loh berarti tanggal lahir yang tidak disebutkan Mas Dan itu tidak membawa berkah. Nah sekali lagi jangan seperti itu sobat ya. Kalau kalian berkomentar seperti itu berarti kalian tidak nyimak, berarti kalian skip. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bukan berarti tanggal yang tidak saya sebutkan nanti tidak ada keberkahan, bukan seperti itu ya. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya. Ketika kalian, sekali lagi ya, ketika kalian berkomentarnya, loh Mas berarti tanggal yang tidak sama sebutkan itu apakah tidak membawa berkah, apakah tidak membawa keberuntungan? Ya berarti kalian tidak nyimak pada waktu saya di awal tadi. Kira-kira di situ poinnya ya. Oke ya, sekali lagi ini juga bersifat general reading sobat ya. Bersifat general reading ya. Istilahnya itu mengacak ya, tetap ya. Unsurnya seperti zodiak, ketika mungkin tanggal yang saya sebutkan itu kan banyak sekali ya, yang mempunyai persamaan maksudnya. Nah, itu nanti kira-kira siapa yang lebih mendominasi ya. Karena sekali lagi ketika memang biarpun ada persamaan itu kan kembali lagi sama manusianya. Ketika manusianya itu selalu menanamkan kebaikan, maka hadir pula yang namanya kebaikan. Ketika seseorang itu menanamkan keburukan, ya maka hadir pula sebuah keburukan. Intinya di situ ya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Jadi saya akan menarik energinya ya, dan nanti akan saya sebutkan ya beberapa ciri-cirinya ya menurut Artu. Ya. Oke, jadi saya rasa bisa ditangkap sobat ya. Sekali lagi ya, jika kalian
istilahnya ada yang berkomentar seperti yang saya katakan tadi, berarti kalian tidak nyimak, tidak memahami ya. Maka dari itu saya sering mengatakan ketika saya mengasihkan penjelasan itu tuh terlalu cepat, nanti takutnya kalian akan kesulitan menangkap, karena sering saya katakan daya tangkap seseorang itu berbeda-beda, jadi tergantung mood kita. Ketika mood kita baik, pemikiran kita fresh, itu pasti akan mudah lebih menangkap. Oke, saya langsung akan menarik energi ya dari sebuah tanggal lahir. Jadi jelas ya, sekali lagi temanya ya, kalau diperkecil ya, biar tidak panjang-panjang ya. Tuhan menitipkan tanggal lahir keberkahan. Tanggal lahir berapakah itu? Nah, kan kira-kira seperti itu ya, sobat ya. Oke, saya akan tarik energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat ya, ini sekali lagi ya, ini saya tarik ciri-ciri ataupun bisa dikatakan karakter dalam kehidupannya seperti apa itu ya. Oke, saya akan shuffle ulang ya, biar energinya menyatu sobat ya, merasuk ya. Saya akan menarik sobat ya, saya akan menarik 7 kartu yang artinya akan ada 7 tanggal lahir ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 sobat ya. Sudah ada 7 ya, sudah ada 7 kartu ya. Artinya sekali lagi ya, berarti nanti akan ada 7 tanggal lahir ya, sesuai dengan tema ya. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama ya, saya akan membacakan energi kalian yang tertangkap ya sobat ya. Di sini ada kartu 4 poin ya sobat ya. 4 poin, 2 di kaki ya, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Kalau saya tangkap ya, energi dari kalian yang sudah ketarik di kartu yang pertama, nanti artinya akan saya sebutkan ya, tanggal lahir yang selalu membawa keberkahan dan keberuntungan ya. Di sini orang ini bisa dikatakan sangat antusias sekali sobat ya. Bisa dikatakan antusias itu ketika mungkin adanya kesulitan dalam hidup ya, terlebih-lebih khususnya masalah keuangan. Di sini kelihatannya orang ini sangat antusias sekali bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan lagi, bagaimanapun caranya itu. Orang ini penuh adanya suatu perjuangan ya, tanpa menyerah ya, bisa dikatakan tidak mau menyerah ketika mungkin belum bisa adanya suatu kestabilan lagi ya. Dan orang ini selalu menjaga ya, dan orang ini selalu pandai menjaga dalam arti lebih-lebih masalah pengontrolan dalam hal pengeluaran. Dia lebih mengontrol masalah pengeluaran, kira-kira seperti itu ya orang ini ya. Dan orang ini selalu bisa dikatakan sangat, kalau orang mengatakan itu bukan termasuk dia itu pelit, bukan seperti itu ya dia lebih menghemat saja ya, lebih menghemat di suatu sisi keuangannya dia ya.
dia tidak mau terlalu menghambur-hamburkan ya, ketika memang itu tidak penting. Karena kalau saya menangkap orang ini selalu berhemat karena memang ada tujuan yang diinginkan orang ini, dan orang ini juga menjaga ketika mungkin jangan ada permasalahan seputar keuangan ya. Dalam arti yang dimaksud orang ini ketika mempunyai uang, jangan sampai gara-gara uang itu nanti adanya suatu ribut ya, apalagi sama saudara, apalagi sama orang lain. Orang ini tidak mau seperti itu, jadi dia benar-benar menjaga situasi dan kondisi tentang seputar masalah keuangan. Bagus ya orang ini energinya ya. Saya akan mencoba menarik ya, katakanlah menerawang ya dari tanggal lahir tersebut ya, kira-kira cocok sama orang ini tanggal lahir berapa. Oke, karena saya tadi mengatakan ya, orang-orang terdahulu ataupun sesepuh ya, intinya kan saya tadi mengatakan seperti itu sudah adanya suatu tanggal lahir ya. Dan saya memang sudah ada tanggal lahirnya, tinggal saya cocokkan saja ya, energi yang ketarik di kartu pertama ini cocoknya di tanggal lahir yang berapa, meskipun saya sudah punya tanggal lahirnya ya, karena sudah ada bisa dikatakan ya hitungan-hitungannya ya. Oke, saya akan menarik cocoknya ini di tanggal lahir nomor berapa. Ya, kalau saya sinkronkan ya energinya dengan tanggal lahir yang sudah saya punya itu ya, di sini kelihatannya orang ini sinkron ya, cocok dengan tanggal lahir 2 ya. Jadi orang yang mempunyai tanggal lahir 2 ini insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahan yang seperti tema ya. Berarti tanggal lahir itu adalah suatu titipan Tuhan untuk mereka-mereka yang lahir di tanggal 2 ya. Ingat ya, tanggal 2 ini umum ya, seperti yang di kalender sobat ya. Pokoknya yang ada di kalender ya, kira-kira seperti itu. Tanggal lahir umum. Masalah gender bebas, wanita laki-laki bisa. Masalah status umum juga, baik secara people yang sudah berumah tangga maupun yang masih pacaran maupun yang sendiri. Yang penting punya tanggal lahir, kan kira-kira seperti itu. Jadi diingat-ingat sendiri sobat ya, ini nomor 1 ya. Setelah saya sinkronkan dengan tanggal lahir yang saya punya ya, ini cocoknya orang ini di tanggal lahir 2. Oke, saya akan melihat karakternya orang yang di kartu kedua ini seperti apa. Di sini ada The Hermit ya. Ada Pak Tua sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat sama membawa lampu sobat ya. Kalau saya tangkap ya, energinya orang ini selalu diliputi liku-liku hidup. Bisa dikatakannya kalau saya mengatakan banyak sih ya banyak, sedikit ya sedikit ya. Tetapi dia sering dihantam suatu liku-liku kehidupan sobat. Masalah kehidupan, biarpun itu kecil-kecil tetapi terkadang urut ya. Bisa dikatakan beruntun ya. Selesai ini ada lagi, selesai ini ada lagi. Tapi orang ini penuh semangat, penuh perjuangan ya. Dia tidak mau menyerah ketika mungkin adanya suatu kesulitan dalam hidup. Dia tetap menggunakan cara berpikirnya, cara kecerdasannya maupun secara intuisi hatinya. Bagaimana cara untuk bisa mencari solusi, mencari ide-ide agar dia selesai dari suatu permasalahan yang sudah datang. Orang ini juga bisa dikatakan mempunyai bakat spiritual ya. Kalau saya menangkap energinya ya, orang ini beda ya, mempunyai rasa spiritual yang tinggi, adanya suatu energi spiritual ya di orang ini. Karena kalau saya menangkap juga orang ini didukung dengan faktor-faktor sifat kesabarannya luar biasa. Dia benar-benar sabar orangnya, biarpun dihantam liku-liku, dia tetap berusaha bekerja dan dia mempunyai keyakinan ketika dihantam liku-liku, terus tetap berdoa dan usaha, dia mempunyai keyakinan semua pasti akan ada solusi. Oke, saya akan menarik kira-kira energi ini cocok di tanggal lahir yang berapa ya. Oke, saya bisa menangkap di sini ya. Di sini kelihatannya orang kedua ini cocoknya di tanggal lahir 6 ya, yang mempunyai tanggal kelahiran 6 ya. Di sini akan mendapatkan sebuah keberuntungan ya. Sekali lagi sobat ya, biar kalian tidak bingung.
Yang saya baca itu kan yang pertama karakter ya, dilihat dari kartu ya. Nah, yang kedua itu saya sudah mempunyai hitungan. Ya, ya, ya tentunya hitungan peninggalan ya, bisa dikatakan peninggalan guru-guru saya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada ketetapan tanggalnya. Tinggal yang saya sebutkan tadi itu penyelarasannya ya. Penyelarasannya, oh ketika ciri-cirinya sudah saya katakan berarti selaras di tanggal lahir sekiannya. Kira-kira bisa ditangkap ya. Jadi saya itu bukan menerawang masalah tanggal lahir, bukan. Saya menerawang masalah karakteristiknya dia dan juga menerawang adanya keselarasan yang sudah ada tanggal lahir yang saya punya ya dari guru-guru saya. Yang saya percaya ya, yaitu tadi ya, mempunyai bisa dikatakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti itu sobat ya. Oke ya, diingat-ingat sendiri sobat tanggal lahirnya ya. Oke, saya lanjut ke ini ya, ke kartu ketiga. Di sini ada The Star. Ya, ada The Star. Orang menuangkan air di dalam kolam ya. Jadi saya bacakan ya. Kalau saya tangkap di sini energi dari kalian yang tertangkap di kartu nomor 3 ini, orangnya selalu penuh harapan, penuh adanya kepositif ya. Jadi seluruh pemikirannya, seluruh ide-ide ataupun solusinya itu dominan, dia selalu positif ya. Maksud saya selalu positif itu dia tidak berpikir nanti ketika saya jalankan entah itu gagal, entah itu berhasil, dia tidak memikirkan itu. Yang penting dia jalankan dulu dan mempunyai pemikiran yang positif bahwa saya akan berhasil, bahwa saya akan bisa mencapai apa tujuan saya. Nah, itu yang dimaksud pemikiran positif. Jadi tidak ada pemikiran negatif dalam arti takut gagal, takut tidak kesampaian, tidak punya seperti itu orang ini. Bagus ya. Karena juga sering saya mengatakan ketika kita adanya suatu prinsip-prinsip yang baik, yang positif ya, itu bisa saja nanti menjadikan sugesti, ya itu nanti bakal terjadi sungguhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita istilahnya belum perang tetapi menyerah, nah itu kan negatif. Nanti kita akan bakal kalah sungguhan. Ya, jadi jelas ya, orang yang ketiga ini adanya suatu destar, yaitu tadi harapan-harapan positif thinking, dia tidak memikirkan nanti tidak sukses ataupun sukses. Yang penting dia jalankan dulu, dan itu membawa kepositifan, dan rata-rata orang ini berhasil ya. Ketika mempunyai apa yang diinginkan itu berhasil, biarpun tidak mencapai tahap keberhasilan itu 100% ya. Dia ada ya, mungkin bisa dikatakan 50%, 60% itu dia adanya suatu keberhasilan dengan apa yang sudah diimpikan. Meskipun tidak 100% dia berhasil. Bahkan ada juga yang perfect, yang dikatakan 100% dia berhasil tentang apa yang sudah diimpikan. Kira-kira seperti itu sobat, orang yang ketiga ini. Dia juga kalau saya tangkap dia juga mempunyai pendirian yang kuat ya. Pendirian yang kuat, energinya dingin di sini, mudah mengalah juga ya orang ini, dan tidak mau menyakiti. Saya salut dengan energi kepositifannya dia yang bisa dikatakan memotivasi ya. Jadi mempunyai harapan, dia jalankan dulu dan tidak mau memikir masalah hasil dan tidak itu belakangan. Yang penting dikerjakan dulu. Nah, itu yang paling bagus ya. Oke, saya akan coba menarik untuk tanggal lahirnya. Saya selaraskan dengan tanggal lahir saya ya, yang sudah saya punya. Oke. Kalau orang ketiga ini bisa dikatakan menurut karakternya juga saya katakan tadi, dia berada di tanggal lahir yang mempunyai tanggal lahir, maksudnya yang mempunyai tanggal lahir 8 sobat ya, yang ada di kartu The Star ini ya, tanggal lahirnya 8 ya. Ini cocok ya dengan tanggal lahir 8. Oke, saya buka untuk yang keempat. Di sini ada Queen of Pentacles ya sobat ya, ratu koin ya, bisa dikatakan ratu koin. Queen of Pentacles. Orang ini terdeteksi ya kalau dari penangkapan energi rasa ya. Orang ini selalu adanya suatu perenungan ya, lebih-lebih tentang seputar keuangan dan asmara. Ketika memang dia dihantam permasalahan asmara dan keuangan, biarpun tidak terlalu parah, dia selalu berpikir, dia selalu merenung bagaimana menjaga kondisi tersebut agar tidak terlalu parah kan.
Jadi dia meminimalisir ya, ketika ada kesalahan kecil dia selalu memikirkan, langsung memikirkan ya. Jadi spontan. Jadi tidak menunggu masalah itu nanti membesar. Dia tidak seperti itu karakternya. Maka dari itu di sini juga bisa dikatakan terdeteksi orangnya itu selalu ininya itu gerak cepat dan tidak mau ribet ya. Ini ya orang ini ya. Ketika ya itu tadi ada masalah kecil dia lekas-lekas segera untuk bisa menyelesaikan ya. Dia energinya bagus ya, orangnya aktif ya. Ya itu tadi ya, orangnya tidak mau ribet, orangnya aktif dan bisa dikatakan ketika dia mempunyai masalah itu dia mau mengerjakan sendiri sobat ya. Jadi dia dominan, tidak mau, istilahnya tidak mau orang itu ikut memikirkan ya atau membantu dia, selama dia kuat ya. Dia ingin mengerjakan sendiri, dia ingin berusaha sendiri. Itu tipe karakternya. Jadi tidak mudah meminta bantuan sama orang lain. Kalau di kartu Queen of Pentacles ini, dia selalu menginginkan adanya kesuburan, itu tadi. Biarpun meliputi banyak faktor, yang utama di dalam dia itu pemikirannya yang penting asmara dan keuangan ya. Kira-kira seperti itu orang ini, biarpun mencakup semua sektor. Oke, saya akan tarik ya satu lagi ya. Dia terbaca energinya di sini, bisa dikatakan kalau ngomong itu dia itu transparan, tidak mau tertutup-tutupi ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya sedikit ada apa ya, sedikit ada negatifnya sedikit ya. Maksud saya negatifnya itu ketika kita memang berbicara sama orang yang terlalu transparan, tidak, apalagi terlalu tidak mengontrol. Nanti kan yang ditakutkan itu kan lawan bicara kita itu takutnya tersinggung atau apa. Meskipun orang ini dalam tujuannya tidak ada maksud menyinggung ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak ada maksud menyinggung. Dia pun, jika pun dia berkata transparan, tidak ada maksud menyinggung. Cuman kan orang lain mungkin menangkapnya nanti menjadi suatu ketersinggungan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa aslinya baik orang, cuman terlalu los kalau berbicara, takutnya ya itu tadi ada suatu sedikit kenegatifan. Ya, saya akan coba menarik, maksud saya menyelaraskan ya, ini yang cocok di tanggal berapa. Ya. Orang ini cocok di tanggal 9 ya sobat ya. Jadi tanggal 9 selamat ya kalian, salah satunya yang bisa dikatakan tanggal titipan dari Sang Maha Kuasa, akan ada suatu keberkahan dan keberuntungan. Oke. Saya akan menarik kartu selanjutnya ya. Nomor 5 energinya. Ini ada 10 tongkat sobat ya. Bisa dilihat ya, 10 tongkat. Seseorang membawa langsung 10 tongkat diangkat semua ya. Merasa adanya suatu beban berat. Ya, kalau saya tangkap dari segi energi di sini, orang ini selalu dihantam liku-liku ya. Dalam kehidupannya hampir sama dengan orang yang kedua ini ya. Di sini selalu dihantam sebuah liku-liku ya. Seberat apapun, bagusnya orang ini ya, seberat apapun ya, dia tetap mau menyelesaikannya. Biarpun bisa dikatakan hampir sama ya sama yang The Hermit, sama orang yang kedua ya. Biarpun liku-likunya itu biarpun permasalahan itu besar kecil ya, ketika maupun itu datangnya beruntun, sering datang, dia mau tetap menyelesaikannya. Biarpun di dalam hatinya terkadang mempunyai rasa kesal, rasa capek, rasa jengkel, tetapi dia mau berusaha untuk bisa menyelesaikan, mau berusaha untuk mempertahankan ya. Mungkin bisa dikasih contoh ya, ketika mungkin ada suatu permasalahan dalam hubungan asmara, di sini biarpun dihantam liku-liku, dia tetap mempertahankan. Biarpun dia sendiri merasa tersakiti, merasa tidak bersalah, tetap dia mau mengalah ya, mau bisa untuk menyetabilkan. Itu sebagai contoh ya. Jadi bisa dikatakan orang ini selalu didatangi beberapa masalah ya, kalau saya tangkap energinya, dan dia mau menyelesaikan seberat apapun, dan dia tidak mau lari dari tanggung jawab. Energinya bagus ya, energinya terdeteksi dingin ya, energinya dingin, cuman banyak suatu perihal masalah tekanan batin juga sih ya. Tekanan batin juga orang ini gitu, banyak tekanan batin, banyak suatu mimpi-mimpi yang terkadang kandas juga ya. Mungkin apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, ketika belum sampai itu sudah ada masalah.
kandas. Cuman dia dalam kekandasannya itu tetap dia mau berusaha. Biarpun seberat apapun saya harus bisa mencapai. Jadi dia tidak stuck, dia tidak mau berhenti, dia tidak mau down, dia tidak mau adanya kesedihan yang terlalu berlarut-larut. Dia mau adanya suatu pengulangan lagi. Dia selalu ingin mencoba dan mencoba lagi. Itu bagus ya. Ya, saya akan selaraskan ini energinya cocok di tanggal lahir angka berapa ya. Oke, lalu saya menangkap di sini orang ini kelihatannya di tanggal lahir 11 ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir 11 ya. Bagus ya, tanggal lahirnya 11 di sini masuk akan mendapatkan keberkahan. Saya akan sambung ke orang ke-6. Di sini ada strength, ya sobat ya. Ada strength, wanita menaklukkan singa ya, itu ya gambarnya ya. Jadi singa ini kan dibilang binatang buas sobat ya. Jadi orang ini bisa dikatakan jikapun dia mendapatkan suatu masalah dalam hidup, entah itu masalah kecil, masalah besar, di sini dia tetap bersabar ya, tetap ikhlas dan berani untuk bisa menyelesaikan. Artinya berani untuk menaklukkan sebuah masalah yang sudah menghampiri dia. Ya. Biarpun orang ini terkadang mempunyai peristiwa-peristiwa yang mendalam ya. Jadi kenangan-kenangan yang mendalam, entah itu baik, entah itu buruk. Ya, orang ini biasanya banyak diliputi rasa peristiwa-peristiwa yang mendalam, yang mungkin susah akan dihilangkan dari ingatan dia. Untungnya dia di sini mempunyai rasa kesabaran yang luar biasa ya dalam menghadapi suatu masalah. Dia tidak mau terburu-buru dan ya itu hasilnya. Ya, dia tidak mau terburu-buru, hasilnya dia selalu diliputi rasa keberuntungan. Ya. Rasa kasih sayangnya pun tinggi terhadap sesama. Jadi rasa berbaginya, rasa simpatiknya, rasa ketidaktekaannya itu kalau saya lihat tipikalnya orang ini bisa dikatakan umum buat semua orang, dia tidak pilih-pilih ya. Bagus ya, dengan adanya suatu ujian dia tetap mengedepankan kesabaran, keikhlasan dan keberanian, maka dari itu di sini timbullah banyak roda-roda keberuntungan yang menghampiri dia ya. Oke, saya akan lihat ya. Saya akan mencoba untuk menyelaraskan. Oke. Di sini ya untuk penyelarasan dari tanggal lahir yang sudah saya punya. Di sini kelihatannya tanggal lahir 16 ya. Jadi orang ke-6 ini mempunyai tanggal lahir 16 yang akan mempunyai roda-roda keberuntungan. Oke, saya lanjut ke kartu ke-7. Di sini ada The Empress sobat ya. Ada wanita duduk ya di sini ya. Wanita duduk. Kalau saya menangkap dari energinya, orang ini selalu bisa dikatakan selalu juga banyak ujian di sini. Ya, ujian yang sering melanda dia, yang sering datang dalam kehidupan dia ya. Terutama seputar asmara kalau saya menangkap di sini ya. Biarpun itu semuanya ya. Ini meliputi berbagai faktor ya. Cuman yang saya rasakan terbesar ataupun terberat sebetulnya ada dua, cuman di sini yang lebih dominan masalah asmara. Terkadang dia gagal, terkadang dia kandas, maka dari itu di sini dia ingin suatu pencapaian, suatu semangat, suatu usaha untuk bisa mengkondisikan sebuah asmara dalam kehidupan dia. Ya, dia tidak mau adanya suatu kandas, gagal, dia selalu ingin memperbaiki itu semua. Biarpun ujian paling terkuat kalau saya lihat di masalah asmara. Ya. Jadi orang ini benar-benar diuji dari segi asmara dan dia tetap sesulit apapun dia tetap mau bangkit ya. Ketika ada suatu asmara yang menguji dia tetap mau maju, mau bangkit dan mau semangat lagi. Meskipun kalau saya lihat juga orangnya ini ketika dihantam suatu masalah dia orangnya pemikir ya. Orangnya sangat pemikir sekali dan menutup diri ketika sudah ada masalah. Dia ingin menyendiri seperti itu ya. Dia orangnya baik ya, juga baik, bisa dikatakan mudah bersosialisasi terhadap orang-orang sekitar ya. Dan juga banyak orang yang iri sama dia ketika dia adanya suatu kesuksesan ya. Mungkin kesuksesan dia ada, terus dia mempunyai suatu barang-barang apalah, orang-orang sekitarnya ini banyak kepo, banyak yang iri ya.
sering juga orang ini bisa dikatakan energinya ya juga sering ditutup sama orang lain. Cuman mungkin ya alhamdulillah dengan kesabaran dia ya, bisa dikatakan apalagi itu kan eh, bisa dikatakan tanggal lahir titipan ya dari Sang Maha Kuasa sesuai judul tema. Nah, dia selalu juga bisa dikatakan nanti akan adanya suatu perlindungan ya. Ketika itu mungkin dikuatkan lagi ya, mungkin dengan sudah mempunyai tanggal lahir yang kuat, dikuatkan lagi dengan secara spiritual, pendekatan diri malah makin bagus untuk agar dirinya, karena orang ini rawan untuk bisa dikatakan rawan disentimeni orang ya, rawan difitnah orang. Orang ini tipenya bisa dikatakan rendah hati, cuman ya agak sedikit punya keras kepala sedikit ya orang ini. Dalam arti dia mempunyai keras kepala itu bukan tanpa alasan, mungkin bagi dia itu suatu kebenaran dan itu tidak akan bisa untuk dirubah orang lain. Itu menurut prinsipnya dia. Ketika adanya suatu masalah, dia mau memutuskan, entah itu nantinya baik, entah itu nantinya kurang baik, dia tetap mau menanggung masalah. Dia, maksud saya, dia tetap berteguh pada pendiriannya. Masalah berhasil atau tidak, masalah baik dan tidak, dia tidak memikirkan orang ini. Yang penting apa yang sudah saya yakini benar, yaitu yang saya pegang. Itu ya karakteristiknya. Oke, saya akan coba menyelaraskannya. Ini untuk di tanggal berapa? Ya, alhamdulillah ya. Di sini orang ini yang mempunyai keselarasan energi di tanggal 30 ya, sobat ya. Sekali lagi ya, di tanggal 30. Selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal 30 ya. Oke, mungkin itu pembacaan dari saya ya. Dari kartu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Otomatis kan ada tanggal lahir 7 ya. Biarpun saya mempunyai tanggal titipan itu, bisa dikatakan saya mempunyai 20 tanggal lahir yang terpilih ya menurut guru-guru saya ya. Ya jelas guru saya ya dari gurunya sendiri ya, yang sesepuh zaman dahulu itu diturunkan sama guru saya dan guru saya memberikan sama saya. Itu ada sekitar 20 tanggal yang dipercaya, sebagian besar juga ya, bukan hanya gurunya guru saya, bukan hanya itu, rata-rata ya juga ada yang mempercayai seperti itu, dan itu bisa terbukti sahabat ya dalam kehidupan kita. Jadi yang sudah saya sebutkan nanti ya, ketika memang tanggalnya itu punya kalian, ya kalian nanti akan bisa merasakannya. Karena apa, keberkahan itu ketika mungkin bisa datang kita saat masih menjadi anak-anak ya, setelah bayi kita bertumbuh menjadi anak-anak ya. Nah itu bisa saja keberkahan itu ada di situ. Bisa saja nanti keberkahan itu letaknya pada saat kita dewasa atau remaja ya, tepatnya remaja. Ya, bisa saja di situ keberkahan akan datang, dan bisa saja keberkahan itu datang setelah kita di hari tua. Dalam arti ya mungkin kita sudah adanya suatu pasangan ataupun sudah adanya suatu pernikahan ya. Yang jelas ketika adanya suatu kita menuju fase-fase menjadi orang tua ya, itu keberkahan bisa datang. Kira-kira seperti itu sobat. Jadi ketika mungkin tanggal lahir yang sudah saya sebutkan, kok posisi kalian ya umpamanya masih dikatakan tahap remaja, kok masih belum ada belum ada pengaruhnya, yaitu bisa saja nanti kalian pada saat menginjak umur yang rada tua, nah disitulah kalian menemukan kemakmuran. Kan kira-kira seperti itu sobat. Jadi letaknya itu sendiri-sendiri ya. Bisa saja ketika mungkin kalian merasakan sekarang sudah bisa dikatakan sudah mencapai umur ya, terus kok sampai kalian sulit ya, bisa saja kemungkinan kemarin pada saat kalian entah masih menjadi anak-anak, entah pada saat kalian sudah menginjak remaja, nah itu biasanya keberkahan itu sudah terletak di situ. Jadi bisa tangkap ya, kira-kira seperti itu sobatnya. Ada juga yang mulai dari anak-anak nantinya sampai remaja, sampai menjadi orang tua, itu tetap terus mengalir suatu keberkahan ya. Bisa saja seperti itu. Jadi intinya ya, ketika memang adanya suatu tanggal lahir ya yang dipercaya, bisa dikatakan ya tanggal lahir mempunyai energi yang positif, mempunyai energi yang selalu dikejar-kejar suatu roda keberuntungan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin beda sama tanggal lahir yang lainnya.
Sekali lagi ya, ketika apakah karena saya kan mempunyai 20 tanggal lahir ya, mempunyai simpanan sendiri ya tanggal lahir yang bagus itu ya. Nah, ketika bisa dikatakan apakah di luar tanggal lahir yang saya punyai itu, yang dari guru saya itu, apakah bisa dikatakan tidak ada keberkahan? Ya tidak begitu. Ya. Kembali lagi ke penjelasan saya di awal. Ya. Harap dipahami sobat ya. Oke ya, semoga mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua ya. Sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Saya tidak menyuruh kalian untuk bisa percaya. Itu nanti tergantung kalian sendiri yang menyikapi dan kalian sendiri yang merasakan. Sekali lagi ini berlaku di tanggalan umum ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Dan perlu diingat sobat ya, ketika memang adanya sudah termasuk ataupun sudah terdeteksi adanya suatu tanggal-tanggal keberuntungan, ya tetap kita harus usaha sobat ya. Tidak boleh kita mentang-mentang kita sudah tahu tanggal ini bagus, tanggal ini bisa dipercaya sebagian orang, yaitu benar-benar titipan dari Sang Maha Kuasa ya, ibaratnya seperti itu ya. Kita tetap harus adanya suatu tindakan sobat ya, jangan berdiam diri, harus adanya suatu tindakan dan usaha ya. Sama ketika mungkin adanya suatu penutupan energi, sering saya mengatakan ya, ketika kalian terdeteksi adanya penutupan energi dan tanggal lahir sekalian pun itu bagus ya, itu sama saja bisa istilahnya bisa tertutup, cuman kan lebih mudah untuk membuka. Nah, untuk menetralkannya itu lebih mudah karena apa? Yaitu tadi adanya suatu bantuan tanggal lahir itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Bukan berarti yang mempunyai tanggal lahir itu selalu enak, selalu terjaga. Tidak seperti itu. Tetap kembalinya sama kita semua. Ketika kita mau merubah nasib, ya akan baik nasib kita. Ketika kita tidak mau merubah nasib kita, ya wis itu aja nasib kita. Ya, tinggal kita yang merasakan ketika adanya suatu penutupan energi ya, dan tidak mau untuk ikhtiar berusaha untuk menghilangkannya, itu kembali lagi nanti istilahnya manis pahitnya, susah senangnya ya dirasakan sendiri-sendiri. Kan seperti itu sobat ya. Ya karena banyak ya, sekali lagi ya, orang yang konsultasi sama saya tentang pembukaan aura itu banyak ya. Tetap saya sarankan pakai media ini. Jadi saya mengukurnya itu sesuai dengan energinya. Jadi tidak ngawur gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ya, semua ya, percaya tidak percaya kembali lagi sama kalian yang menyikapi. Saya hanya memberikan istilahnya informasi-informasi atau pencerahan-pencerahan ya, lebih tepatnya tadi suatu tanggal lahir yang memang diperoleh dari guru saya, dan guru saya mempunyai guru lagi. Nah, itulah yang diturunkan sama saya, dan memang sudah terbukti sobat ya. Banyak orang-orang yang istilahnya sudah memang ketika konsul ya, dan pas tanggal lahirnya nanti ada suatu penjelasan, dan situ nanti akan adanya suatu terpecahkan sebuah masalah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.